dipelintir ya Prof sama warganet. Berarti menurut Prof Henry ketika ada judol di dalam orang dalam kementerian terlibat, harusnya menteri tahu siapa yang pemain di dalam, siapa yang nyetor nilai transaksi sampai miliaran rupiah, menteri tahu Prof. Ini pertanyaan Kalau itu persoalan teknis tidak seperti itu. Tapi saya mengatakan kewenangannya itu ada di menteri dan dirjen. Tapi kalau kemudian ketika memilih orang, kan ini anak-anak muda, kemarin saya katakan, ini yang ditangkepin anak-anak muda semua. Bahkan saya melihat banyak yang saya belum kenal ketika yang ditangkap itu. Yang saya kenal cuma satu orang, ketuanya. Itu memang saya kenal karena dia ahli undang-undang ITE sebenarnya. Itu saya kenal baik sekali sama ketuanya itu. Ya usianya masih kepala 3 ke 4 lah begitu ya, dan masih kelasnya kelas eselon 3 begitu ya. Jadi masih juga jauh dari kami jauh. Nah yang lain-lain tuh masih anak-anak muda yang fresh graduate baru masuk. Ada yang ASN tahun 2022, ada yang belum ASN. Ini tadi saya katakan bahwa anak-anak muda inilah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana menepis dengan mesin crawling. Memang mesin crawling ini memang mesin-mesin yang terkait dengan teknologi ya, sehingga memang anak-anak muda biasanya. Tapi kalau dulu ya di era temannya beliau sebagai menteri itu dulu melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada juga dari PWI, ada juga dari LSM. Saya juga walaupun bukan kerjaan saya karena saya dianggap sebagai mewakili tokoh, saya masuk di dalam tim itu untuk mengawasi. Tapi kemudian setelah itu tim eksklusif anak-anak muda ini tidak lagi melibatkan orang-orang yang dari mana-mana. Sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah beberapa tahun sih tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba meledaknya tahun 2024. Era Tifatul Sembiring itu Bang Nasir Jamil, kita boleh ke Bang Nasir Jamil, ini diuraikan banyak kasus sih Bang ya. Coba kita uraikan satu persatu. Waktu itu, mohon maaf, waktu itu lebih banyak kita adalah fokusnya ke pornografi. Ya. Pornografi. Ya. Sekarang sudah pinjol. Karena kan belum marak pada saat itu judi online. Lebih marak ya? dari itu. Baik, Bang Nasir Jamil, Anda melihat yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah ini gimmick saja di awal atau memang akan ada tindak lanjutnya dieksekusi sekarang, meskipun kasus yang ada itu kasus 2015, 2012. Itu semua di semua kementerian. Ya, jadi kasus-kasus yang terungkap saat ini itu sebenarnya adalah kasus-kasus yang sebelumnya juga sudah disidik oleh aparat penegak hukum. Tapi memang kalau kita lihat kampanye Prabowo itu dia memang konsen ya. Misalnya dalam kampanyenya Pak Prabowo pernah bilang saya akan hapus korupsi dan kemiskinan di Indonesia. Wahai koruptor, wahai maling, hati-hati katanya begitu. Dia juga akan memberi sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN. Bahkan melalui mulut Hashim misalnya, ya Hashim Joyo Hadikusumo maksud saya, Prabowo itu akan memberikan kekuatan kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau kita lihat memang apa yang disampaikan di masa kampanye, kemudian yang belakangan ini dia sampaikan seperti itu, harapan kita itu bukan gimmick. Itu bukan hanya soal will, kita berharap ada political will dari Presiden ya Prabowo Subianto. Nah karena itu memang dalam konteks korupsi itu seolah-olah Prabowo itu ingin menjawab apa yang pernah disampaikan oleh proklamator kita, Bung Hatta, bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Jadi kita harus menjawab bersama itu, ya, bahwa korupsi itu sebenarnya bukan budaya, karena kita adalah masyarakat religi. Boleh jadi waktu itu Bung Hatta ya melihat fenomena itu, melihat kultur masyarakat kita ya yang baru lepas dari penjajahan, kemudian masuk Orde Lama dan lain sebagainya. Ya mungkin waktu itu upeti sangat masif terjadi. Tapi sebenarnya dengan masyarakat religi ya kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian setiap pejabat disumpah. Ya itu kan menunjukkan bahwa punya komitmen, lalu ada fakta integritas dan lain sebagainya. Nah lalu kenapa kemudian korupsi semakin marak? Ya karena memang tadi itu ada banyak faktor. Ya bisa jadi karena dia ada kesempatan, dia ada kemampuan, ya, dan dia ada kemauan. Jadi kalau misalnya dia punya kemauan, dia punya kesempatan, tapi atau dia tidak punya kemampuan ya nggak bisa juga. Apa yang terjadi di Komdigi itu? Itu dia. Itu kan juga menarik sebenarnya. Jadi orang yang seharusnya membinasakan judi online, kok membina judi online. Nah pertanyaannya nanti adalah kita berharap agar kemana uang itu mengalir, ya? Apakah sampai ke atas
ya seperti air mancur ya ke atas ya atau seperti air terjun ke bawah. Jadi sekali lagi memang ini tantangan bagi pihak. Anda menduga ini sudah lama atau bagaimana? Bagaimana? Anda menduga ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama di kondisi? Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi mereka ini main sendiri gitu ya. Mereka main sendiri tidak diketahui oleh pimpinannya. Di kalangan bawah ini kerucu-kerucu lah ibaratnya kalau kita sebut ini mereka ini. Bagaimana? Masih di kalangan bawah, mereka ini masih anak-anak muda. Iya, makanya saya katakan bisa jadi ya mereka main sendiri, bisa jadi juga tidak main sendiri begitu. Misalnya ada orang luar ya katakanlah pemilik judi online itu yang berkolaborasi dengan mereka. Lalu nanti ada setoran-setoran yang barangkali pimpinan nggak tahu ini setoran dari mana, dikasih aja kira-kira begitu. Kan pimpinan nggak pernah tanya ini dari mana di uang. Ini pimpinan mana nih maksudnya Bang Nasir? Ya orang yang punya otoritas di kementerian, ya orang yang punya kewenangan di kementerian. Karena begini. Tadi yang punya akses kan hanya menteri dan juga dirjen disampaikan. Itu kita nggak bisa masuk ke sana. Kita tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Kita berharap Kapolri sudah berjanji ya akan mengusut sampai tuntas soal beberapa pegawai di Komdigi itu yang membina membina judi online. Nah kita harapkan Kapolri benar-benar serius dengan ucapannya sehingga terbuka kemana saja aliran uang itu. Apakah hanya di kantor kementerian itu sendiri atau keluar juga uangnya ke tempat-tempat lain. Ini kan menarik sebenarnya. Jadi ada Satgas, jadi seolah-olah misalnya Satgas itu dipermalukan, ditampar muka mereka. Ya, jadi Satgas itu kan dua tugasnya, pencegahan dan penindakan. Jadi sudah lama mereka bekerja, tiba-tiba dikejutkan bahwa orang dalam membina judi online. Ini kan seolah-olah ditampar. Nah karena itu ya kepolisian harus benar-benar serius dan kita harapkan serius. Dan memang serius untuk kemudian mengusut ini sampai tuntas, sampai ke akarnya. Apalagi Menteri Mutia Hafid sudah bilang bahwa ada puluhan ribu selama 21 hari yang sudah di take down gitu, yang sudah dilenyapkan. Tapi ya kadang-kadang situs judi online ini seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Jadi mereka juga begitu itu. Jadi ada kesulitan-kesulitan mereka menggunakan nama lain dan lain sebagainya. Jadi ini memang perang terhadap judi online ini memang harus menjadi perang besar sebenarnya. Ya, perang besar karena ini memang sudah sangat merusak. Ya ada orang yang dibunuh gara-gara judi online, ada yang suami dibakar. Dampaknya kemana-mana. Jadi ada problem sosial ya di samping judi online itu sendiri. Nah karenanya apa yang terjadi di Komdigi itu ya seolah-olah membuat kita tidak percaya gitu ya. Jadi yang seharusnya mereka menjaga anak bangsa ini ya, mereka kemudian memastikan ya bahwa situs-situs itu harus dirusak, harus diporak-porandakan, justru mereka pelihara, mereka jaga. Ya tentu karena cuan. Poin itu Bang, yang kami khawatir ada yang sengaja memelihara, merawat sehingga tumbuh subur judi online karena nilai transaksinya fantastis, bukan hanya puluhan tapi ratusan miliar rupiah. Kapolri harus serius dari pesan dari Bang Nasir. Pak Arianto harus ditanggapi sesaat lagi hanya di catatan Demokrasi pemirsa.